Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arifin Supriyadi, NIM 2021 05008. Bagi teman-teman, pada malam hari ini saya akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ada 3 prasyarat utama bangunan sebuah ilmu. Yang pertama, apa hakikat ilmu itu sesungguhnya atau apa yang ingin diketahui. 2, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang ketiga, apa fungsi pengetahuan tersebut bagi manusia. Pertanyaan yang terkait. Yang pertama, menyangkut dengan ontologi. Pertanyaan yang kedua berkenan dengan landasan epistemologi. Dan yang pertanyaan ketiga berkaitan dengan landasan aksiologis. Dalam sudut pandang ontologi, yaitu apa yang dipelajari oleh ulumul Quran dengan menganalisa pengertian ulumul Quran, baik secara etimologi maupun terminologi, maka tergambarlah objek yang akan menjadi kajiannya. Kata ulum Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab, terdiri dari kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu yang secara etimologis berarti ilmu-ilmu. Menurut Mana Al-Qattan, ulum merupakan bentuk jamak dari ilmu yang berarti al-fahmu wa al-idra, berarti faham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Al-Quran secara etimologis diambil dari kata qara'a, yaqra, qara'an, sewazan dengan kata fa'alan, berarti bacaan. Dalam pengertian ini kata qara'an berarti maqru'an, yaitu isim maf'ul, objek dari kata qara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu atau bacaannya itu. Ahli usul fiqh menyatakan Al-Quran adalah nama bagi keseluruhan Al-Quran dan nama untuk bagian-bagiannya. Ahli ilmu kalam menyatakan Al-Quran adalah kalimat-kalimat ghaib yang azali sejak dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, yaitu lafaz-lafaz yang terlepas dari sifat kebendaan, baik secara dirasakan, dikhayalkan, ataupun lain-lainnya yang tersusun pada sifat Allah yang qadim. As-Suyuti dalam kitab Al-Itman, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat ditandingi oleh yang menantangnya walaupun sekedar 1 ayat saja, dan merupakan ibadah bagi yang membacanya.
Selanjutnya Suyuti dalam kitab Al-Itsman, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak dapat ditandingi oleh yang menantangnya walaupun sekadar satu ayat. Dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Yang kedua, epistemologi ulumul Quran. Epistemologi difahami sebagai sarana untuk meneliti prosedur-prosedur metodologis yang dibangun oleh beragam asumsi dengan cara mengkritisi serta mempertanyakan atau menguji kembali pengetahuan itu sendiri. Sejarah perkembangan ulumul Quran dapat pula ditinjau dari sudut metode ulumul Quran, walaupun disadari bahwa setiap fase mempunyai metode yang berbeda dalam penggalian ulumul Quran. Ada dua fase. Yang pertama, fase sebelum kodifikasi. Yang kedua, fase di mana sesudah kodifikasi. Dengan demikian, pada fase ini terjadi perkembangan ulumul Quran yang menghasilkan ulumul Quran yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulum Al-Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama, seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran. Di samping itu, masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tercakup di dalamnya. Yang ketiga, aksiologis ulumul Quran. Aksiologi dalam filsafat ilmu berbicara tentang kegunaan dari sebuah ilmu. Untuk apa ilmu itu dipelajari? Itu pertanyaannya. Yang kedua, apa nilai manfaat untuk kehidupan manusia? Maka aksiologi ulumul Quran tidak terlepas dari tujuan Al-Quran itu sendiri. Apa tujuan Al-Quran? Al-Quran seperti diyakini kaum muslimin merupakan kitab hidayah, petunjuk bagi manusia dalam membedakan yang hak dengan yang batil. Dalam berbagai versinya, Al-Quran sendiri menegaskan beberapa sifat dan ciri yang melekat dalam dirinya. Di antaranya bersifat transformatif, yaitu membawa misi perubahan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan zulumat di bidang akidah, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, kepada sebuah cahaya, yaitu nur, petunjuk ilahi untuk menciptakan kebahagiaan dan kesentosaan hidup manusia, dunia maupun akhirat. Dari prinsip yang diyakini kaum muslimin inilah usaha-usaha manusia muslim dikerahkan untuk menggali format-format petunjuk-petunjuk yang dijanjikan bakal mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Merujuk pada pengertian di atas, maka disiplin ulumul Quran memiliki urgensi, yaitu untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran dengan memahami berbagai petunjuk dan informasi yang ada di dalamnya. Melaksanakan ajaran Islam tidaklah akan berhasil kecuali dengan memahami, menghayati Al-Quran terlebih dahulu, serta berpedoman atas nasihat dan petunjuk yang tercakup di dalamnya. Untuk itulah diperlukan ulumul Quran yang merupakan kunci pemahaman kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, seseorang yang membaca Al-Quran seharusnya mempelajari aturan-aturan tentang hukum-hukum Al-Quran.
sehingga dapat memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya sendiri. Maka dengan cara itu niscaya pembaca akan mengetahui manfaat dari bacaan dan dapat mengamalkan apa yang telah dia baca. Tidak terasa waktu sudah sampai pada penghujungnya. Maka dari itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.